Halo, semangat pagi. Pagi luar biasa. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Eko Darmanto dari Divisi Sales. Saya Bulan dari Divisi Finance. Saya Tira dari Divisi Marketing. Saya Dutia dari Divisi Finance. Luar biasa sekali pada kesempatan kali ini kami dari perwakilan Kesan ingin sedikit tukar pikiran atau sharing-sharing salah satu buku yang luar biasa menurut saya, yaitu judulnya 7 Keajaiban Rezeki, dibuat oleh Ivo Santosa. Kenapa menarik? Karena di sini bisa menjelaskan atau memaparkan yaitu jenis-jenis rezeki yang bisa bertambah dengan berbanding lurus dengan apa yang kita usahakan. Lebih sederhananya lagi, tanpa berlama-lama, di sini saya ingin membahas ada salah satu bab ya, atau yang lebih menariknya ada kata-kata yang luar biasa. Sekali lagi, dengan memantaskan diri. Maksudnya itu memantaskan diri yang berhubungan dengan pekerjaan kita masing-masing. Teman-teman ada atensi atau bagaimana? Silakan. Kalau kita menyoroti tentang memantaskan diri. Memantaskan diri itu jika kita menginginkan sesuatu, Ya. kita sebaiknya mengoreksi diri sendiri dulu. Apakah kita mampu atau pantaskah kita untuk menjadi seperti yang kita impikan? Seperti misalnya, karena di sini saya baru dan saya mendapat posisi sebagai manajer Finance, Accounting, and Tax. Di sini saya harus koreksi diri dulu. Apakah saya mampu? Dari situ saya harus berusaha, harus belajar sampai benar-benar saya mampu. Saya pantas menyandang posisi itu. Dari segi ilmu, dari segi kemampuan, saya harus berusaha agar memang apa yang diberikan, ini semua kan diberikan rezeki, anugerah sama Allah ya. Jadi semampu kita setelah diberi sesuatu itu, kita harus memantaskan diri, menjadikan diri kita berkualitas agar kita memang pantas layak untuk mendapatkan itu. Luar biasa sekali. Kalau dari Bu Atira mungkin bisa ditambahkan atau mungkin punya argumen lain. Kalau memantaskan diri itu seperti ini ya Pak ya, dari pengalaman saya sendiri. Jadi sebenarnya kan basicnya saya itu bukan seseorang yang mudah bergaul, jadi kasarnya introvert lah ya, seperti itu. Nah, di suatu waktu diharuskan untuk menjadi seseorang yang extrovert. Jadi waktu itu saya ingat banget sama Pak Beni itu dibilang seperti ini, kalau misalkan kamu mau maju, coba di sales kayak gitu. Dimana sales itu sebenarnya bertolak belakang banget ya sama pribadi saya introvert yang lebih cenderung nyaman dengan diri sendiri dan nggak terlalu senang untuk interaksi dengan orang lain. Nah seperti itu. Akhirnya ya karena pengen banget keluar dari zona nyaman, saya coba nih yang namanya sales. Terus day by day ternyata nggak capai kayak gitu kan. Ternyata nggak capai. Terus saya mikir nih di suatu waktu gimana sih caranya biar bisa tuh namanya dapat komisi setiap bulan, setiap kuartal, setiap tahun kayak gitu. Akhirnya ya gimana caranya harus bisa, jadi banyak belajar, terus kemudian banyak evaluasi diri kayak gitu. Jadi sama kayak Bu Tia sih, jadi banyak evaluasi diri, mana sih yang kurang. Terus kemudian kalau misalkan kritikan apakah dapat dari customer, dapat dan banyak banget. Nah dari kritikan itu yang mereka lontarkan itu ya perlahan-lahan bisa perbaiki diri, terus upgrade dan akhirnya di satu titik akhirnya bisa gitu dapat komisinya. Luar biasa. Kayak gitu. Bu Tia, Bu Atira luar biasa. Mungkin pada dasarnya itu sama. Itu tadi pemaparan seperti itu kan awalnya mungkin dikatakan punya goal atau punya impian toh. Dengan prosesnya seperti itu tadi. Yang dibilang saya pantasnya dalam arti itu tujuan saya jangka pendek mungkin ya saya ingin beli kendaraan, jangka menengahnya mungkin saya ingin naik haji atau umroh, jangka panjangnya mungkin itu tadi bahagia dunia akhirat. Itu prosesnya seperti itu tadi. Kalau di Bu Atira di dunia sales, di Bu Atira di taksi tadi ya, kan kita ada brainstorming tuh, ada sebab akibat. Karena kita seperti itu kan ada sebabnya seperti apa. Kita punya impiannya Bulan apa Bulan? Idem boleh nggak? Bisa tentang keluarga juga ini. Gitu tadi. Kan di cara memantaskan kan tujuan kita tercapai gitu tadi kan.
karena memantaskan diri ya. Jadi ya benar kata Pak Eko tadi, kita pasti punya goals. Setiap orang itu pasti punya goals. Kehidupan jangka pendek, dari jangka pendeknya saya dulu lah. Semisal nih, saya sekarang mungkin benar sudah menikah, tapi saya masih belum ada anak. Nah, saya introspeksi diri, saya memantaskan diri dulu. Saya cari by reason-nya kenapa sih saya belum punya anak gitu kan. Nah, setelah saya gali, kalau misal saya malam lagi kosong sendirian gitu, biasanya saya mikir kenapa ya, ternyata emang sih aku itu belum pantas, merasa belum pantas untuk menjadi seorang ibu. Kenapa? Yang pertama saya mikir kehidupan saya nanti gimana. Yang pertama itu, jadi ada mindset kecil-kecil saya, pola pikir saya yang lama-lama itu kayak saya gali itu, oh ya ternyata saya masih ada kebingungan. Nanti misal saya punya anak saya mau taruh di mana. Sedangkan keluarga saya di luar kota, suami saya di luar kota, saya hidup sendiri pun juga di luar kota. Nah, kalau saya punya anak nanti gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pekerjaan saya nanti gimana? Kalau misal anak ikut saya, terus nanti saya butuh baby sister dan lain-lain. Sedangkan baby sister sekarang nggak bisa full kita tinggal. Jadi pasti ada nanti resiko-resiko ke belakangnya itu. Terus yang ketiga, mungkin kemarin saya lebih fokus di rumah ya, maksudnya fokus untuk punya rumah. Jadi saya punya pikiran itu secara nggak sadar itu, bentar ya, belum bangun ini gitu. Uangnya dipakai untuk ini dulu ya, bentar ya, ini nanti kalau aku hamil takutnya nanti aku nggak ada dana untuk beli ini gitu. Jadi bentar dulu. Oke, jadi di situ saya memang merasa saya memang belum dikasih karena saya belum memantaskan diri saya. Saya belum memantaskan diri untuk benar-benar legowo. Saya tuh benar-benar pengen anak. Saya tuh benar-benar pengen. Jadi kalau lihat anak kecil itu saya suka, tapi sukanya itu masih sekedar suka biasa, bukan suka yang benar-benar orang kan. Kalau yang benar-benar orang tua itu kan kayak apa ya, Bisa. sayang gitu kan. Bisa. Nah kalau saya itu masih belum di situ. Jadi memang versi saya untuk memantaskan diri itu seperti itu. Jadi bagaimana kita berperan untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah kalau kita belum bisa di situ ya mau gimana dikasih kayak gitu. Nah itu kalau dari saya Pak Eko, garis besar dari contoh kehidupan saya. Sekali lagi luar biasa. Kita sama-sama doakan semoga bulan diberi Amin. segala Amin. Seperti tadi. Oke, menarik sekali. Kita lanjut saja dengan memantaskan diri itu tadi masing-masing dipaparkan. Kalau dari saya sendiri pribadi intinya satu, dari memantaskan ya sama sih sama ibu-ibu sekalian, baiknya kita kan baiknya untuk orang lain, terutama dari langkah demi langkah. Kalau kita nggak mau jahatin orang ya jangan jahatin. Intinya seperti itu, kita bermanfaat bagi sekitar, kita niatkan sama badukan itu tadi mau bermanfaat itu tadi. Lalu Pak Eko gimana? kalau dari saya pribadi ya tadi, ya apa caranya memantaskan diri kita itu, ya apa caranya jangan menyakiti orang lain. Kenapa? Kalau mereka berbuat jahat ke aku, sebenarnya kita balas dengan kebaikan, rezeki itu datang dengan sendirinya. Karma baik, ya tadi balas baik. Seperti itu tadi. Alhamdulillah, saya juga nggak membanggakan ya untuk goal jangka pendek, jangka menengah, jangka itu udah saya susun. Dalam arti di sini masih banyak kekurangan. Gitu. Jangka pendeknya apa? Dulu saya pernah bergumam, pernah berucap dalam hati diri saya sendiri. Oh iya, aku dikasih aktivitas pada waktu itu. Aktivitas itu dalam arti bahwa aku jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia gitu. Itu batin. Ternyata Allah itu maha tahu ya. Aku malah dikasih kesibukan sekarang, sampai tidur pun aku buka laptop itu tadi, walaupun aku yang buka aku hanya tidur. Iya. Sampai seperti itu jauh waktu tadi. Maksud Saking itu sibuknya. maksud itu ya dikasih aktivitas tapi jangan kayak mulu. Kan sudah dikasih Pak, nggak boleh lah, nggak bersyukur itu. Iya, siap. Menarik ya, padahal kita membahasnya cuma satu lembar ini, tapi kemana-mana. Nggak selesai kalau dibahas terus-menerus dan menambah kemana-mana gitu tadi. Mungkin bisa sedikit dikerucutkan dari memantaskan diri kita tadi, apa yang bisa diambil pelajaran atau petik
intisari ke divisinya kita masing-masing untuk meningkatkan produktivitas. Ya, Dari divisi meningkatkan SAT produktivitas. kita punya goal jangka pendeknya apa ya Pak Ulan? Mungkin di divisi panjenengan itu ada yang namanya kegiatan rutinitas daily ya, daily activity. Di situ terlihat dari menit ke menit atau jam ke jam. Daily activity plan. Dari Iya. plan mungkin seperti itu. Dan kalau dengan memaksakan diri, ya udah jangan pikir yang jauh-jauh, mungkin dari jam per jamnya itu kita lakukan dengan konsisten dan disiplin, itu aja kalau menurut saya loh ya. Dari sehari-hari ya, kedisiplinan itu kita harus disiplin agar memang layak untuk bekerja di sini, untuk mencapai goal-goal selanjutnya, kan dari disiplin ke diri sendiri dulu ya, dan tim juga. Mbak Tira bisa dikatakan. Saya kadang sekarang di marketing ya Pak ya. Jadi ya untuk bisa benar-benar jadi kayak marketing manager itu ya yang pertama dilakukan pembenahan dulu. Jadi pembenahan dari bawah. Jadi pembenahan dari sisi operasionalnya dulu. Nanti kalau sudah lancar semua baru pantas jadi marketing manager yang kerjaannya hanya menganalisa. Kalau operasionalnya belum, itu ya apa yang mau dianalisa gitu kan. Betul. Iya benar. Kalau saya kan sama nih divisinya dengan Bu Tia ya di sini masuk ke finance. Jadi sebenarnya memantaskan diri ya, kalau finance itu kan sebenarnya kalau dibilang saklek ya saklek, tapi kalau dibilang apa ya fleksibel ya kalau terlalu ya Berbahaya nggak malah. bisa, berbahaya di kita. Jadi ya intinya gini sih, apa ya, disiplin iya, teliti iya, dan juga selalu mencoba sih. Jadi kalau kayak kita kan di finance kan banyak aturan, entah itu aturan dari internal, aturan dari eksternal. Kadang sudah ada misal di satu tim, waduh nggak bisa Bu, saya nggak bisa. Nah, padahal belum dicoba. Nah sebenarnya jadi ya sama kayak software. Gimana cara kita ngakalin? Ya software memang dibuat sudah defaultnya seperti itu, tapi gimana cara kita bisa mengutak-utak software itu? Ternyata diakalin di sini bisa, diakalin di sini bisa. Jadi seperti itu sih. Ya pokoknya hati-hati dengan omongan, hati-hati dengan ucapan ya, ucapan dan doa sih lebih ininya. Karena kan ya apa ya, maksudnya kita sudah belajar kemarin-kemarin bahwa alam semesta itu juga apa ya, membaca semua yang kita ucapkan. Jadi kalau kita ngomong nggak bisa ya pasti nanti ujung-ujungnya nggak bisa gitu. Jadi upgrade diri sih. Optimis ya. Optimis. Siap. Aku mungkin resumnya dari saya sendiri di divisi sales, sama melanjutkan aja dari Bu Tia, Bu Atira, Bu Ulan, yaitu intinya satu, kita harus samakan satu frekuensi. Kebetulan kita di sini koordinator ya, kalau saya bahasanya itu koordinator untuk memberi contoh. Kita masing-masing punya tim, kita bisa sebagai pioner, sebagai ya contoh, namanya contoh ya harus yang halal yang baik. Resum yang lebih detail lagi mungkin memantapkan diri. Jangan mau dianggap pantas kalau diri kita merasa belum pantas. Maksudnya seperti apa? Sesuatu itu muncul dari diri kita sendiri. Kuatkan yang Bu Ulan ucapkan, ucapan adalah doa kita jangan lupa meminta doa restu ibu sebelum berangkat, karena itu pusaka orang hidup sebelum kita bertemu dengan teman-teman atau customer atau mungkin semesta ini ya. Kita ada tambahan mungkin boleh saya tutup ya? Iya. Soalnya diskusi atau mungkin sharing-sharing ini sangat menarik sekali dan semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Semangat pagi. Pagi luar biasa.